bernama Bendoro Raden Ayu Prawiro itu dijadikan istri Pangeran Diponegoro oleh pihak yang mengkutak-gadekkan itu tadi, si anonim itu tadi. Karena memang Pangeran Diponegoro versi si anonim itu naiknya kalah terus. Tapi bagaimana terjadinya otak-atik gatuk silsilah sehingga menimbulkan kerancuan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Sahabat-sahabatku, kembali saya menyapa Anda. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Edisi kali ini saya akan melanjutkan dari bahasan atas peristiwa yang menimpa Raden Rashid. Sebelumnya saya sampaikan bagi Anda mungkin yang belum tahu siapa Raden Rashid. Raden Rashid adalah salah satu dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II yang selama kami membahas berbagai persoalan sejarah khususnya di daerah Yogyakarta Hadiningrat, beliau cukup aktif. Walaupun beliau ini tergolong orang sibuk ya, beliau pernah turun ke Nitian ketika di Nitian ada pembuatan makam yang dinyatakan palsu. Kemudian Nitian adalah pemakaman milik keluarga besar Mataram. Kemudian juga beliau turun langsung ketika ada informasi pembelokan sejarah terhadap seorang tokoh Mataram, yaitu Panembahan Bodo, di mana Panembahan Bodo ini oleh seorang Habib bermarga Ali terus dikatakan sebagai Ki Juru Mertani II. Ini sudah pernah kami ulas ya, jadi tidak perlu kami bahas lagi. Kemudian terinti juga Raden Rashid adalah seorang yang bersedia mencantumkan nomor HP-nya yang kami tayangkan untuk dalam tanda petik menantang siapapun yang memiliki data resmi original dan premier terkait dengan KRT Semudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Thoha bin Yahya. Namun selama 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan dari awal puasa hingga akhir waktu kami tentukan, itu belum ada yang bersedia atau ingin berdiskusi secara terbuka terkait dengan KRT Semudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Thoha bin Yahya itu dengan menggunakan data yang primer. Yang ada hanyalah kembang-kembangan yang intinya tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu adalah salah satu dari upaya Raden Rashid dalam meluruskan sejarah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat secara umum dari Keraton Mataram Islam. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ternyata beliau akhirnya juga kena dalam satu naskah berbentuk PDF yang diedarkan melalui akun Facebook. Kami juga tidak bisa memerinci secara satu persatu terkait dengan tulisan atau naskah berjudul Pangeran Diponegoro bukan putra Sri Sultan Hamengkubuwono III, karena jumlah halamannya sekitar 40 lebih halaman, dan itu tentu kalau disampaikan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Intinya bahwa ada satu foto yang ditampilkan di sana sebagai penguat argumentasi dari penulis artikel tersebut. Foto yang dimaksud adalah foto kekancingan dari Raden Rashid. Dan kenapa kekancingan beliau ini ditempelkan atau dijadikan ilustrasi penguat dalam naskah itu, tentu ada sebab. Sebabnya adalah diantaranya bahwa Eyang Putri dari Raden Rashid ini yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Bendoro Raden Ayu Prawiro Atmojo, oleh pembuat artikel yang anonim tanpa nama itu dikatakan sebagai istri Pangeran Diponegoro. Ini tentu bertentangan dengan serat-serat atau data-data yang ada di keraton. Nah, siapa pembuat dari naskah itu sampai hari ini masih dalam penyelidikan. Namun yang pasti bahwa tulisan itu diposting oleh salah satu akun Facebook seorang mahasiswa ya, katakanlah demikian, mahasiswa yang sedang belajar di Mesir.
terjadi diskusi terkait dengan pernasaban dan sejarah. Yang diambil samplingnya itu adalah Kerajaan Mataram Islam, dan kebetulan Ustadz Yasir selaku penggiat sejarah juga mungkin berteman atau apa, sehingga beliau bisa mengetahui adanya postingan tersebut yang kemudian di-download dan dikirim juga ke kami, yang kemudian juga tentunya dipelajari oleh Raden Rasyid, sehingga Raden Rasyid pun akhirnya juga dalam tanda petik ya jadi korban pembelokan sejarah. Nah, biar lebih jelas saya akan putarkan voice note dari Raden Rasyid berkenaan dengan hal tersebut, sehingga dengan demikian kita tahu pangkalnya kenapa sehingga serat kekancingan Raden Rasyid itu ditempelkan. Jadi secara singkat terkait peta permasalahan yang saya alami dan juga terkait dengan kajian anonim yang mengalai teruskan Pangeran Diponegoro, itu kalau dari sisi saya, itu pertama yang menimpa pada diri saya adalah eyang putri saya yang merupakan putri dalam Sri Sultan Hamengkubuwono II bernama Bendoro Raden Ayu Prawiro Winoto, itu dijadikan istri Pangeran Diponegoro oleh pihak yang mengkutak-gadekkan itu tadi, si anonim itu tadi. Itu meletakkan Eyang Bendoro Raden Ayu Prawiro Winoto sebagai istri Pangeran Diponegoro karena melahirkan Raden Panji Joyoatmojo yang menurut dia adalah sama dengan Raden Suryoatmojo. Terus lah mosok dari HP2 nikah dengan HP3? Tidak, karena memang Pangeran Diponegoro versi si anonim itu naiknya kalai terus itu. Jadi si anonim ini hendak mengalai teruskan Pangeran Diponegoro, tapi tidak serta-merta menghilangkan unsur Mataram Islam yang melingkupi keluarga menyampingnya, seperti itu. Jadi itu yang saya tangkap seperti itu, skema daripada si anonim ini yang membuat kajian berbentuk PDF itu yang menyebar di dunia maya. Padahal berdasarkan serat Raja Putra, babon utama putra putri dalam Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sepindah sampai dengan Hamengkubuwono ke-9, di dalam serat Raja Putra yang selalu diupdate terus menerus. Jadi itu bukan, ataupun jangan dikatakan bukan sumber sezaman. Serat Raja Putra ini sumber sezaman karena penulisannya itu selalu diupdate ataupun diupgrade daripada setiap masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono. Terakhir telah terupgrade sampai dengan Hamengkubuwono ke-9 yang banyak beredar. Nah, dari serat Raja Putra yang merupakan babon induk itu, eyang saya Bendoro Raden Ayu Prawiro Winoto itu dinikahi oleh Raden Panji Yudodipuro. Oleh karenanya lantas Bendoro Raden Ayu Prawiro Winoto dikenali pula dengan nama Bendoro Raden Ayu Yudodipuro. Jadi bukan dinikahi Pangeran Diponegoro, tapi dinikahi Raden Panji Yudodipuro. Itu menurut data serat Raja Putra. Jadi di sini sudah jelas itu berbeda orang. Lagi pula Raden Panji Joyoatmojo yang disamakan dengan Raden Suryoatmojo menurut si anonim itu beda riwayat hidupnya. Kalau menurut si anonim itu Raden Suryoatmojo itu dikatakan ada di daerah Garut, maka Raden Panji Joyoatmojo ini ada di Ngayogyakarta, dan bahkan beliau ini menjabat sebagai komandan prajurit Ketanggung pada masanya. Ngaten Kusali. Demikian para pemirsa, pernyataan langsung dari Raden Rasyid terkait apa yang telah menimpa beliau, yang tentunya ini bukan hanya kaitannya kepada Raden Rasyid, tetapi bagaimana terjadinya otak-atik Gatuk Silsila sehingga menimbulkan kerancuan sejarah, menimbulkan pembelokan sejarah. Bahkan sebagaimana dikatakan tadi, ada upaya untuk mengalihteruskan Pangeran Diponegoro. Ini sesuatu yang sangat miris bagi kita,
Karena sebagian dari masyarakat kita sudah kadung mempercayai. Maka ketika kami menyampaikan hal ini biasanya diacuhkan. Kemudian hal lain juga, ada yang tidak sabar ingin segera persoalan seperti ini dibawa ke ranah hukum. Saya memaklumi hal itu ya, walaupun tentu untuk membawa ke ranah hukum itu bukan perkara yang mudah seperti membalikkan tangan, perlu proses dan panjang, dan belum lagi hal-hal lain yang kita tidak inginkan di tengah perjalanan proses hukum. Maka langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah penyadaran atau pelurusan menurut hemat saya tidak kalah pentingnya, dan kami Aras 9 mampunya hanya memberikan penyampaian. Ini mohon maaf jangan dianggap sebagai sebuah framing, dianggap sebagai sebuah opini saja tanpa gerakan di lapangan. Ya, kami juga turun ke lapangan aslinya, tetapi langkah-langkah yang hukum atau apapun tentu bukan wewenang kami. Yang terpenting bagi kami adalah berusaha menyampaikan dan memberikan penyadaran. Semoga dengan hal ini menjadi filter lah bagi generasi kita, terutama bagi yang menonton tayangan kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat semuanya. Salam takdim kami juga buat keluarga Trah Hamengkubuanan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberikan ketetapan hati untuk mencintai negeri ini dengan segala hal yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.